Selamat pagi adik-adik. Nah, senang sekali ya ketemu lagi meskipun kita masih dalam ibadah online hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami rindu mendengar firman Tuhan, kami rindu belajar kebenaran firman Tuhan. Tenangkan hati setiap kami untuk kami sungguh mendengar dengan baik dan kami belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati Lose boleh menyampaikan dengan bahasa sederhana dimengerti tiap-tiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berterima kasih. Amin. Nah, hari ini Lose mau topiknya hari ini adalah gosip. Nah, menurut kalian gosip itu apa? Digosok makin sip, ya. Apalagi pokoknya yang ngomong-ngomong itu loh, kayak gitu ya. Semua pasti tahu ya apa itu gosip. Nah, terus pertanyaan kedua, saya sering nggak gosip? Kalian suka nggak gosip? Nah, bagi yang cowok-cowok mungkin lebih sedikit ya dari yang cewek. Kalau yang cewek-cewek ini yang kita ngeluarkan 20.000 kata sehari, wah, kemungkinan besar kita gosip itu banyak sekali ya. Nah, kira-kira menurut kalian gosip itu boleh nggak? Siapa yang bilang boleh? Boleh loh, ngomong aja kok nggak boleh. Atau gosip itu nggak boleh? Apa gosip itu berdosa? Yang mana yang betul? Nah, yuk kita belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita buka sama-sama Alkitab kita bagian ini. Nah, Alkitabnya ada di Roma 1 ayat 29 sampai yang 30. Saya bacakan ya, kalian perhatikan Roma 1 ayat 29 sampai 30. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Ayat 30, mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua. Nah, mereka ini adalah melakukan perbuatan yang tidak Tuhan suka. Jadi, pemfitnah, pengumpat itu kayak gosip ya. Nah, memfitnah orang, pengumpat itu tindakan yang Tuhan tidak sukai. Loh, tapi kan masih Tuhan nggak suka tok loh sih ya. Yuk kita buka sama-sama ayat yang kedua di Yakobus 3 ayat 3 sampai 6. Sudah, langsung bacain ya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat keempat, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Ayat yang kelima, demikian juga lidah, walaupun satu bagian kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecil api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat yang keenam, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ayat yang ke-9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Nah, perikopnya hari ini adalah dosa karena lidah. Salah satunya gosip, ya. Nah, lidah itu sekalipun kecil dapat melakukan perkara yang besar. Diungkapkan ada 3 perumpamaan ya. Yang satu itu kekang pada mulutnya kuda, ya. Kalau kalian lihat kuda, itu mulutnya di depan dikasih kekang ya, supaya dia bisa dikendalikan. Seluruhnya dikendalikan oleh kekang yang ada di mulut kuda itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang diumpamakan lagi? Betul ya, kapal itu loh, kapal yang besar diatur oleh kemudi yang kecil ya. Meskipun kapal itu kelihatan besar,
bisa menerpa angin yang besar, laut yang besar, tapi dia dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Ya. Yang ketiga adalah kayak api. Lidah api itu kecil ya, kalau lilin dan kecil ya. Tapi dari api yang kecil bisa membakar sebuah hutan yang besar. Kalau kebakaran hutan itu ya, itu karena juga api yang kecil, tapi bisa jadi kebakaran yang hebat. Demikian juga dengan lidah, perkataan kita. Kita bisa dengan lidah memuji Tuhan, tapi kita juga bisa dengan lidah melakukan dosa, mengutuk manusia, gosipin orang yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, hati-hati ya. Hal yang kecil seringkali kita nggak sadar, tapi ini bisa membuat kita berdosa di hadapan Tuhan, yaitu menggunakan lidah, mulut kita, percakapan kita. Sering nggak kita ngomong-ngomong sama teman, kamu tahu nggak ya, dia itu loh gitu ya. Nah, itu jangan gosip ya. Sudah ngomong ya nggak benar kita ya, padahal nggak tahu ya, seperti itu. Kadang kita ngechat, nggak pakai ngomong tapi kita ngechat, kamu tahu nggak ya, kemarin loh dia kayak gini. Nah, itu sudah gosip ya. Banyak hal itu hal sederhana, tapi kita lakukan dalam hidup kita. Hati-hati, karena ini adalah hal yang kecil yang seringkali kita nggak sadar bahwa kita melakukannya dalam hidup kita. Saya mau kasih sebuah pelajaran dari Sokrates ya. Sokrates ini orang pinter ya, zaman dulu. Nah, Sokrates ini pernah datengin seorang. Sokrates, aku ini loh mau cerita tentang temenmu ya. Tapi Sokrates sebelum dia ngomong, sebentar, kamu mau cerita tentang temanku? Boleh aja. Tapi aku ada 3 pertanyaan sebelum kamu cerita tentang temanku. 1, apakah itu baik atau buruk? It is good or bad? Terus temannya bilang, bad. Oh, kalau gitu gak usah cerita. Ya. Terus Sokrates bilangin, ya udah difilter yang kedua. It is true or false? Benar atau salah? Wah, ya gak tahu. Aku belum sama sekali tanya orangnya itu benar atau salah. Oh, kalau gitu gak perlu cerita sama aku. Filter yang ketiga, Sokrates tanya, ceritamu tentang temanku itu loh, menguntungkan buat aku dan temanku atau enggak? Pikir-pikir sama temannya, enggak ada untungnya aku cerita. Oh ya sudah, kalau 3-tiganya ini nggak ada untungnya, buat 3-tiganya itu nggak ada, nggak usah cerita sama aku. Nah, itu loh ya, akhirnya mengurangi untuk kita gosip. Ketika kita mau berbicara tentang seseorang, menggosipkan seseorang, menggosipkan berita, 1 pertanyaannya, it is good or bad? Kalau good, boleh cerita. Ya, kedua, it is true or false? Kalau true boleh cerita, kalau false nggak perlu cerita. Kalau nggak tahu true or false juga jangan cerita. Ya, kita nggak tahu kan kebenarannya, jadi lebih baik kita nggak cerita. Yang ketiga, apakah itu ada untungnya buat saya, buat orang yang mendengarkan? Apakah ada untungnya? Kalau nggak ada, juga nggak perlu diceritakan. Nah, kalau kalian melakukan 3 ini, saya percaya kita akan mengurangi untuk kita menggosipin teman kita ya, menggosipin orang-orang sekitar kita, tapi kita belajar. Ketika kita berkata-kata, berkata-katalah sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, good, sesuatu yang benar, true, dan sesuatu yang benefit, menguntungkan bagi orang itu ataupun bagi yang kita bicarakan. Kalau 3-tiganya nggak ada gunanya kita membicarakan orang. Yuk belajar sama-sama kita mengurangi gosip ya. Mungkin waktu-waktu ini banyak di rumah, kita nganggur ya, kita banyak kali terjebak untuk gosipin temen, kita chat nggak karu-karuan. Tapi biarlah kita belajar ingat 3 poin ini supaya kita belajar mengendalikan perkataan kita. Ingat tadi bilang bahwa perkataan yang nggak benar itu Tuhan nggak suka dan dosa di hadapan Tuhan karena perkataan kita. Biarlah kita menggunakan mulut kita untuk sesuatu yang memuji Tuhan. Biarkan kita menggunakan mulut kita untuk sesuatu yang baik, yang benar, dan yang menguntungkan bagi kehidupan di sekitar kita. Yuk belajar
kita mengurangi itu, menggosip pria, tapi biarlah kita belajar menggunakan mulut kita dengan baik dan bertanggung jawab. Terus percaya kalian pasti bisa. Yuk kita dalam minggu ini belajar sama-sama mengurangi gosip. Kita melakukan apa yang firman Tuhan suruh. Kita mau menggunakan mulut kita hanya untuk melakukan yang benar, yang baik, yang menguntungkan bagi orang lain, yang boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terus percaya setiap kita pasti bisa. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sederhana, tapi yang seringkali Tuhan kami lupakan. Terima kasih kalau mengingatkan setiap kami ketika kami berkata-kata tentang seseorang, ketika berbicara tentang teman kami. Biarkan kami belajar Tuhan untuk kami tidak menggosipkan, tidak mengata-ngatakan yang tidak benar, bahkan memfitnah. Tapi biarlah kami boleh belajar menggunakan mulut kami untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, untuk hal-hal yang berguna bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami supaya kami belajar dengan bijak menggunakan perkataan kami. Berkati setiap kami dalam sepanjang seminggu ini, penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami berterima kasih. Amin.